Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini gue sekarang akan coba ngejelasin salah satu cara untuk menjadi staf lokal. Di sini gue ada narasumber yang nggak mau kelihatan mukanya. Di sini nanti akan ada beberapa pertanyaan terkait dengan pengalaman dari narasumber ketika menjadi staf lokal di Kementerian Luar Negeri di Kedutaan Besar Indonesia yang ada di Dubai. Betul? Hah? Konsulat Jenderal. Komjen Konsulat Jenderal Indonesia yang ada di Dubai. Benar. Berarti di Uni Emirat Arab ya? Nah, kencingin ya. Bahannya. Nah, kalau misalnya Uni Emirat Arab itu ada berapa perwakilan Indonesia di sana? Tetap perwakilan. Di Emirat Arab ada di Arab KBRI, di Abu Dhabi, sama ada konsul jenderal di Dubai. Oh, berarti dua ya? Dubesnya, kedutaan besarnya itu ada di Abu Dhabi. Abu Dhabi itu ibu kotanya berarti ya? Bukan, mereka tuh beda apa ya? Beda beda emirat. Beda emirat. Mereka kan ada 7 emirat nih. Dia itu kebagi-bagi, ada Abu Dhabi, ada Dubai, ada kota-kota lain, ada Sharjah, ada yang lainnya. Oh, berarti Emirat itu kayak Kayak US. negara ya? Negara bagian ya? Negara bagian kan banyak tuh. Iya, iya. Ada Ottawa, ada di US-nya, lalala segala macam. Kayak US, kayak Malaysia gitu ya? Malaysia, Ya kan, negara bagian gitu. Oh, jadi per negara bagian. Abu Dhabi ini ibu kotanya negara bagian apa? Abu Dhabi ibu kota ya. Emang kotanya aja udah. Emirat. Berarti kota itu nggak punya ibu kota lagi. Maksudnya negara bagian itu nggak punya ibu kota lagi. Enggak, di situ Abu Dhabi. Negara bagian berarti emang cuma negara bagian doang itu ya. Satu negara bagian itu termasuk kayak kota kalau di sini kali ya. Iya, di sini Apa kayak ya, provinsi? lebih besar dari provinsi mungkin. Indonesia nggak punya kayak gitu kan. Mungkin yang paling gedenya provinsi. Oke, berarti kalau lu ini di Komjen, Konsulat Jenderal Konjen yang ada di Dubai. Nah, pertama nih, tolong ceritain dong latar belakang sama motivasi lu kenapa pengen banget jadi staf lokal di Kementerian Luar Negeri. Gimana? Nama, umur, masuk di umur berapa, latar belakang pendidikan. Nama saya Adinda, Ya. Terus? lulusan komunikasi. Hmm, Terus apa lagi kan? jurusan, Lulusan komunikasi. Terus usia, usia sekarang udah 7, 27. Pas masuk umur? masuk bulan. Masuk bulan 6. Nah, coba ceritain motivasi apa? Motivasinya, Mm-mm. karena kerja di luar negeri. Enak kerja di luar negeri dibanding kerja di sini. Kan Nah. susah gitu ya. Kenapa? Apa yang pernah lu rasain kenapa jadi sulit? Maksudnya lu pernah dapat pengalaman sulit apa di Indonesia dibanding di luar negeri? Dari nyari kerjanya susah. Kalau dilihat syarat-syarat kerjaan di Indonesia itu agak-agak repot ya, nggak masuk akal kadang-kadang itu, nggak sesuai sama skill setnya, nggak sesuai sama ya tahu sendiri lah yang pernah nyari kerja. Kalau di luar nggak segitunya, Enggak segitunya. separah itu, nggak selebay itulah. Kalau lihat lowongan kerja di Indonesia sebenarnya harus rajin, harus ini. Kalau di sana ya udah biasanya banyaknya tentuinnya teknis aja. Lo harus bisa ini. Kalau bisa silakan daftar, selesai. Oh, berarti pas lagi buka lowongan dari Kemlu staf lokal tuh nggak terlalu ribet requirement-nya ya? Ya teknis aja gitu requirement. Apa waktu itu masih ingat nggak Kayak requirement? misalkan skor bahasa Inggris minimal sekian, kayak gitu. Terus harus dari jurusan sekian, jurusan apa, IPK minimal sekian, kayak gitu teknis. IPK berapa minimal yang lu ingat? Berapa ya? Kalau negeri kalau nggak salah 2, sekian, saya ingat. Kalau swasta 3, sekian. Sampai 35? Enggak juga, 35. 3. 1, 3, lupa. Oh, itu ya buat itu. Jurusan waktu itu penerimaan semua jurusan. Enggak, itu ada komunikasi, sastra, terus bidang IT, terus lagi HI, terus politik, kayak gitu-gitu. Yang substansialnya pasti ada di perwakilan luar. Ada apa aja emang fungsi yang ada di Kalau di perwakilan KJRI itu ada sosial budaya, ekonomi, ada Politik. Kalau untuk politik nggak ada. Kita substansial itu aja sih. Oh, ekonomi sama budaya doang. Kalau yang masalah itu, selain itu biasa di pelayanan segala macam. Berarti atasnya juga nggak ada ya? Atasnya kita nggak ada. Ada di kedutaan besar Di ya? Abu Dhabi ada. Politik nggak ada. Protokoler tuh masuk. Protokoler, ya masuk ke protokol konsuler. Berarti ada 3 fungsi, sosbud, ekonomi, sama protokoler konsuler. Iya, yang sebagian besar itu, sebagian besar. Nah, terus cara daftar, tes, sama berapa lama proses pendaftarannya gimana tuh? Tesnya setahun kayaknya deh ya.
Lamar kemana? Lamarnya langsung ke Kemlu. Surat atau email? Karena masih zaman covid waktu itu jadi online. Kalau sekarang kurang tahu karena atau udah bisa offline. Tesnya tertulis offline online juga. Wawancara Kemlu, wawancara perwakilan. Berapa lama durasinya? Durasinya kalau tesnya nggak lama, yang lama itu nunggu jarak antara tes itu lama, itu bisa setahun, bisa lebih. Paling susah dari rangkaian tes itu apa sih? Yang paling sulit? Paling susah wawancara perwakilan, paling susah Oh, wawancara perwakilan. karena yang nanti bakal jadinya User ya? kayak gitu. Kalau di sosmed kayak itu kayak wawancara user gitu. Jadi bisa seenaknya kita bawain dia gimana bisa nanti, karena yang final setnya nanti di situ. Lulus di Kemlu kan, kalau kata perwakilan enggak ya enggak. Terus kalau misalnya nih, pas lu daftar itu negara plus formasinya apa cuma negara doang? Enggak ditanya, Oh, berarti pas wawancara itu dia nggak ngasih tahu lu bakal ditempatin di mana ya? enggak ada sama sekali. Berarti random aja tuh. Tergantung kebutuhan lah ya, kalau nggak salah tuh. Nah, di konsuler sama protokol itu apa yang dikerjain biasanya? Konsul protokol itu ada dibagi dua. Kalau di Dubai, bagian pelindungan sama pelayanan. Kalau bagian pelindungan itu biasanya untuk orang-orang Indonesia yang di sana, tinggal di sana dan punya kasus apa aja pokoknya kasusnya, nah, itu di handle sama bagian pelindungan. Kalau di pelayanan ya kayak konsuler perumah ya, perpanjang paspor, buat visa, terus affidavit, surat keterangan, ya pelayanan biasa di Indo gitu. Berarti itu buat orang Dubai mau ke Indonesia ya? Iya, visanya harus perpanjang paspor orang Indonesia. Apa perpanjang paspor juga bisa di Dubai, di KJRI? Mm. Oke. Kalau fungsi sosbud apa dikerjain biasanya? Sosbud? Setahu lo? So far lebih fokus ke konten sosmednya, perwakilan, isinya kayak apa aja, terus kegiatannya misalkan ada kegiatan apa, pertemuan masyarakat, lalala, itu direkam, difoto, nanti diupload ke media gitu. Terus kalau apalagi tadi ekonomi? Belum pernah di ekonomi sih so far. Belum pernah. Belum. Itu berarti kalau misalnya kekurangan orang butuh bantuan di fungsi sosbud, berarti dari fungsi lain juga harus bantu tuh gitu ya? Kalau karena terbatas staffnya kan, jadi mau nggak mau kalau yang dikira menurut atasannya anak orang ini bisa sementara ke situ, ya udah dipindahin dulu ke situ. Oke. Terus perlu nggak bahasa Arab? Di sana kan lingkungan regional Arab ya, perlu bahasa Arab nggak untuk bisa kerja di UEA? Kalau dari pengalaman sih enggak sih. Saya sendiri nggak bisa bahasa Arab. Tapi di sana pun bahasa Arab nggak sewajib itu, asal bisa bahasa Inggris aja. Tapi kalau bisa bahasa Arab lebih bagus, karena lokal di sana kan masih pakai Arab kan. Terus kalau bisa bahasa negara lain kayak bahasa Urdu atau bahasa negara India yang lain, karena banyak orang India, itu lebih gampang karena orang India di sana banyak banget. Sebagai pekerja? Sebagai pekerja, sebagai pengurus, sebagai kayak karyawan hari-hari juga banyak. Itu ada hubungannya juga sama KJRI orang India di sana tuh? Orang di sana untuk langsungnya enggak, tapi Cuma bersosialisasi ya? sedikit banyak pasti ada hubungan sama kantor gitu. Jadi bisa lebih dipakai. Berhubungan dengan kantor dalam hal apa? Misalkan mereka kita butuh provider apa nih? Kita butuh sesuatu butuh provider apa? vendor ya. Nah di sana tuh banyak orang India yang bikin itu. Jadi kalau bisa bahasa mereka lebih gampang ininya, komunikasinya, ininya segala macam. Gitu. Nah, sekarang ada culture shock nggak pas kesana dari Indonesia? Culture shocknya di sana ya nggak terlalu banyak banget sih. Paling kalau di luar kayak kalau nyetir, kalau apa ya, peraturan kan di sana lebih ketat dibanding di Indonesia, jadi agak kaget. Tapi selain itu kayaknya nggak ada sih, aman-aman aja. Nyetir tuh nyetir sendiri, motor, mobil gitu? Motor di sana jarang, kecuali paling kayak buat order online gitu, nah itu punya motor. Tapi selain itu jarang, nggak umum gitu motor, paling mobil. Berarti lu sana beli mobil? Di sana bisa sewa, bisa sewa, beli, nyewa berarti lu? bisa Punya mobil berarti sekarang? sewa. Setir kanan kiri? Kiri. Bedanya di situ ya. Terus SIM-nya gimana SIM? SIM-nya harus buat SIM sana. Pas saya masih tergantung, kayak kalau Indonesia sampai ke sana harus ikut sekolah menyetir lagi biar dapat SIM 2E. Jadi nggak bisa misalkan dari sini punya SIM internasional, misalnya tuker
Setahu bisa. saya nggak bisa, kecuali paspornya paspor dinas atau paspor diplomatik baru bisa. Nah, paspor tuh bukan paspor dinas ya? Yang hijau berarti ya? Hijau Biasa ya? Cuman beberapa negara doang berarti yang dapat paspor dinas dari Kemlu ya? Iya, kayaknya diperbolehkan. Oh gitu. Berarti lu nyampe sana berapa minggu sampai diikutin les nyetir? Oh, lama itu. Lama, setahun kali. Setengah tahun. Setengah tahun, 6 Baru bulan ikut. baru ikutin. Ikut sekolah nyetirnya. Itu wajib tuh semua pegawai Kemlu. Wajib bisa nyetir. Wajib bisa nyetir karena Staffnya wajib bisa nyetir. Karena di sana staffnya kurang. Jadi kayak salah satu skill yang harus dipunya di sana adalah nyetir. Jadi biar nggak bingung kalau kita butuh sopir kemana-mana nyuruh siapa yang bisa nyetir lalala, itu nggak bingung karena semua staff pasti bisa nyetir, harus bisa nyetir. untuk jalan gampang nggak diapalin kalau jalan di sana? Lebih susah daripada di Indo Karena karena di sana masih banyak pembangunan, kayak jalan-jalan tuh masih pada ini masih pembangunan lah gitu, bukan kota udah modern tapi masih banyak yang dibuat, jalannya nanti dibongkar lagi nanti dipasang lagi, mereka masih proses. Jadi kalau misalkan awalnya bulan Januari dari A ke B bisa lewat jalan mana, ntar bulan depannya bisa jadi udah nggak bisa. oh gitu. Karena jalannya tuh kayak perbuatan diputar, gitu ya. mereka diputar di gitu. Ganti-ganti terus berarti selama ada perbaikan ya. Nah untuk kehidupan sehari-hari tuh nyewa rumah kan lu di sana nggak dapat rumah dinas ya, berarti nyewa rumah, belanja, terus kalau beli kebutuhan sehari-hari sulit nggak? Sulitnya enggak, karena di sana banyak kan ininya. Kalau sulit dari masalah aksesnya enggak. Komunikasi? Komunikasi juga masih oke karena bahasa Inggris kan di sana. Oh di sana udah pakai bahasa Inggris warganya juga? Lebih umum bahasa Inggris karena banyak expat kan di sana. Jam kerja nih sebagai orang yang bekerja di Kementerian KJRI itu lo kerjanya tuh bener-bener strict 9 to 5 apa bakal lebih dari itu sehari-hari lo banyak kan? Lebih 9 to 5, tapi ada lembur kan. Jadi seringnya sih lebih. seringnya lebih. Lemburnya biasanya karena apa? Karena kerjaan jadi nggak selesai, belum selesai. Nanti biasanya tiba-tiba ada penambahan apa di antara hari, misalnya tengah hari, nah tugas dari ini suruh ganti kemana atau suruh jalan kemana, berarti kan ketunjak ya hari itu, jadi harus dipanjang. Apa kerjaan yang merasa lo paling sulit dan butuh adaptasi yang lumayan lama selama kerja di sana? Sana Ada nggak? apa ya? Kalau di dalam KJRI-nya sendiri pasti diajarin sama yang senior-senior, dikasih tahu gitu. Tapi kalau misalkan lebih di luar itu lebih kayak misalkan harus ada kontak sama orang luar nih, orang Arab, orang lokalnya atau sama orang India, orang Arab mana. Nah, itu agak susah karena mereka beda banget karakternya sama orang Indonesia. Mereka tidak considerate orang kita. Jadi buat komunikasinya agak Strict ya mereka tuh ya? mereka bisa dibilang strict, lebih beda aja dibanding Iya enggak gitu nggak enakan terus apa maksudnya dia tega-tega aja ya nggak yang nggak enakan penuh pertimbangan lebih kayak keras gitu ya. ini ya dibanding Indonesia. Orang Jawa ya mungkin provinsi lain beda, tapi kalau pribadi lebih keras. Kalau biaya hidup gimana biaya hidup di sana tuh? Dari penghasilan lu di sana kira-kira untuk hidup berapa, lu dapat berapa, biaya hidup berapa, keseharian berapa, tabung berapa? Ya kalau biaya hidup gaji itu setara sama aja kayak standar di perwakilan lain, $1,000 kurang lebih lah. Kurang lebih segitu. Kalau biaya hidupnya di Dubai agak mahal. Nah, ajan dulu nih Din. Nah, lanjut Din. Biaya hidup Din berapa? Tadi kan pemasukan total $1,000 tuh. Buat sewa rumah, biaya sehari-hari, biaya hiburan mungkin, tabungan gitu. Dan tiket gimana tuh? Kalau biaya tinggal di sana mahal untuk akomodasinya. Kalau buat sendiri ya nggak punya keluarga, itu masih bisa dapat kosan di dekat kayak pusatnya Dubai. Sepertiga gaji masih dapat nggak ya? Nggak dapat sih kalau kita. Kalau mau yang enak nggak bakal dapat sih kalau gitu. Oh berarti yang tempat lu sekarang nih kayak kos-kosan gitu? Kos-kosan. Cukup layak tapi nggak terlalu nyaman lah gitu ya? Iya, cukup lah gitu. Tapi buat yang enaknya apa enggak masih harus dicari lagi. Terus buat biaya belanja sehari-hari makan gitu gimana? Masak sendiri berarti kan? Pakai catering? Kadang masak, kadang
kalau di kantor di KJRI kita bayar makan gitu kan per bulannya, jadi kebantu di situ. Kalau di luar sama kayak makan di sini semuanya makan apa gitu kan. Di sini kan kalau kerja di Indonesia juga kan mau makan apa, mau yang range harganya berapa juga ada kan, misalnya sama harga berapa juga lebih banyak sih opsinya, mau makan Cina, makan India atau makan Arab, makan Asia, sekarang banyak ininya. Berapa? Misalnya satu porsi itu rata-rata berapa rupiah? Lebih rupiah kan? Iya ya, rupiah, bentar kita buka ya. Di sana apa sih mata uangnya? Sana pakai dirham. Dirham, dirham. Mm-mm. Oh kayak Arab ya berarti ya. Mhm. Satu dirham berapa? Goceng. Satu dirham 4.000, sekarang 4.319. Porsi rata-rata berapa deh? Buat makan biasa normalnya paling 35 dirham. kalau sama minum paling 40 lah Berarti 160 ribuan ya? segitu ya. Kalau misalnya buat makan ya lumayan juga ya. Kalau di rupiah dia Itu sekali makan berarti. sekali makan. Kali 3 16 kali 3 18 1 3 4 58 580 ribu berarti sehari ya. Kalau misalnya 3 kali makan dengan satu porsi 160 ribu. Kalau makan di juga luar. ya. Makan di luar. Oh kalau masak sendiri berarti lebih murah. Sendiri jauh lebih murah pasti, cuma ada waktunya apa enggak gitu kan. I see. Nah, terus misalnya nih buat orang-orang yang kira-kira pengen daftar staf lokal, apa yang perlu dipersiapkan? Selain yang dipersyaratkan dari Kemlu, dipastiin kalau sebenarnya bukan ini banget sih, cuma dari pengalaman kalau emang mau udah ada negara tujuan nih, ada ancang-ancang pengen ke Eropa atau pengen ke mana, Malaysia yang dekat dari Indo gitu, dicek di sana kalau Indonesianya banyak atau enggak. Karena dari pengalaman semakin banyak orang Indonesianya semakin apa ya, kayak substansi pelayanan itu semakin banyak. Makin ribet ya? Semakin ribet. Tapi kalau misalkan ngincernya di mana ya, dari Eropa Barat gitu kan, yang lebih sedikit orang Indonesianya, setahu saya banyak yang dipilih yang mereka bisa ke budaya Indonesia, misalkan bisa nari daerah atau bisa nyanyi apa sinden atau gimana, karena di sana ada fokus buat kayak perkenalan budaya Indonesia juga gitu kan, mereka ngelihat itu gitu. Tapi kalau Diaspora gitu ya? diaspora iya, tapi kalau misalnya mau ke Malaysia nih dekat dari Indo biar bisa pulang pergi tiap weekend gitu. Tapi kan Malaysia banyak orang Indonesia nih, pasti pelayanan di sana banyak kan, orang Indonesia yang butuh pelayanan. Biasanya kalau masalah itu lebih teknis gitu. Terus kan tadi lu bilang di awal lebih enak ya, lebih enaknya tuh dalam segi apa kerja di luar? Kerja di luar, pertama lebih enak karena gajinya bukan rupiah, jadi bisa saving di rupiah, itu enaknya yang berasa banget. Terus lingkungannya, karena di KJRI maksudnya orang Indonesia kan nggak terbatas gitu kan, jadi dari lingkungan tuh lebih apa ya, beda aja, lebih dinikmati di sana sebenarnya kalau untuk sosialnya gitu. Lebih fair ya? Sosialnya juga enak, bukan Sosial. terbatas orang Indonesia. Iya, tapi lebih apa ya, orang Indonesia di situ Intim. lebih, iya karena kita merasa jauh dari keluarga kan, ya mau nggak mau kita dekat sama orang Jadi mau Indonesia di sana. mau jadi harus lebih dibuat nyaman. Iya. Harus mikir kalau misalnya mau buat konflik gitu ya. Iya. Gitu. Oke, terakhir apa yang mau lo sampaikan gitu ke orang yang mau daftar? Sabar, karena setahu saya yang mau daftar di lokal staff itu banyak, dan sebenarnya stepnya nggak banyak, cuma lama. Jadi sabar, dipastiin masuk atau enggak gitu kan. Dan karena saingannya banyak, skill setnya harus dipastiin sesuai sama angkatan kalian sendiri, bakal bisa bersaing atau enggak gitu. Berarti minimal harus punya satu skill set yang menonjol banget ya. Yes. Yang terkait dengan negara tujuan. Yes. Berarti harus riset dulu ya negara Risetnya tujuan. juga banyak. Oke, mungkin itu aja. Kalau misalnya ntar ada pertanyaan terus lu udah balik lagi ke Dubai lewat Zoom aja kali ya. Bisa kan? Lewat Zoom. Video call. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.